Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan dibawakan oleh Dawina Ahman, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan hatimu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit, terbeban berat, mengalami bencana alam, dan korban peperangan. Semoga rahmat kesembuhan, penghiburan, dan kekuatan-Mu selalu bersama mereka. Bimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu hari ini, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 43 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang nampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku bersujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku. Aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaan
hanya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini,
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya bersukacita. Sukacita karena hari ini Tuhan Yesus melalui bacaan Injil mengajarkan kepada kita, janganlah mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan ketaatan yang kaku dan ketat pada hukum Taurat tertulis serta tradisi lisan nenek moyang. Mereka menekankan aturan lahiriah secara teliti, seperti tata cara mencuci tangan, pantangan hari Sabat, dan kewajiban membayar persepuluhan, tetapi mengabaikan kasih, keadilan, dan belas kasihan. Mereka mencari pujian kosong. Mereka rajin beribadah dan beramal hanya agar dikagumi oleh orang banyak, dan mereka senang dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan. Yesus mengecam kemunafikan, ketidaktulusan, kepalsuan, ketidakadilan, kesombongan diri, mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan memberikan beban pada orang lain. Tentu cara hidup seperti ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melakukan tindakan dengan menyembuhkan orang sakit, membela mereka yang lemah dan tersingkir. Cara inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya dan kemudian mengikuti Yesus. Setiap orang ingin mendapat pengakuan dan diperlakukan secara terhormat oleh orang lain. Namun pengakuan dan penghormatan hanya bermakna jika itu bukan pujian kosong, tetapi didasarkan pada kinerja dan integritas moral seseorang. Maka secara otomatis pengakuan dan penghormatan seharusnya tidak dicari-cari atau direkayasa, sebab keduanya akan datang dengan sendirinya bila seseorang bekerja dengan jujur, tulus, kreatif, dan profesional. Hal ini juga ditegaskan dalam bacaan pertama nubuat Nabi Yeskel, bahwa kemuliaan Allah masuk ke dalam bait suci, dan roh itu mengangkat dan membawa aku ke dalam bait suci yang penuh kemuliaan. Tidak ada kepalsuan, kemunafikan, dan kesombongan, karena bait suci adalah tahta dan tempat tapak kaki Allah yang akan diam untuk selama-lamanya.
menjadi bahan refleksi bagi kita. Apakah sifat-sifat yang dikecam oleh Yesus pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga ada pada diri kita dalam hal beribadah dan melayani sesama? Jika iya, janganlah khawatir. Tuhan tahu akan kelemahan dan kerapuhan kita. Untuk itu, mari kita datang kepadanya dan mohon ampun dan kembali mencintai serta melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa tulus, tidak munafik, dan selalu fokus pada kehendak-Mu. Bantulah kami menyadari kelemahan dan membuat hidup kami lebih baik. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.